Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du, para kaum muslimin, nahdiyin wa nahdiyat, shaimin, shaimat, sebadan kaula sangat amal yaki. Dalam kesempatan kajentoh ngaji Ramadan di rumah aja, dan kaula saat pertemuan kengeng giliran si Arab aki pemausan kitab fikih utamaipun bab puasa. Semoga kajian-kajian kadintoh parenga manfaat seperti kaula sareng panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul iftari li ghairi udrin min al-a'dad al-madhkurati. Fasal atau bab siang makin kadintoh nerangakina hukum-hukum berbuka puasa tanpa udzur. Hukum-hukum abatalaki tanpa udzur. Al-iftaru fi nahari ramadhani bila udrin kabiratun min kaba'irid dzunub. Mokel atau berbuka puasa siang areh bulan Ramadan tanpa ada udzur syarat dan kikadintoh merupakan dosa besar. Sekadima dan kikadintoh polanah bulan Ramadan kadintoh diantara bulan-bulan semurjah, bulan-bulan penuh rahmah, penuh ampunan. Sekadima bulan kadintoh setejanah pahala akan dilipat gandakan. Begitu juga dengan perbuatan dosa juga akan dilipat gandakan. Wa tadibut taubatu ala man aftara fi ramadhan li ghairi udrin. Menabi oleh kadintoh lo apasah siang ada Ramadan kalaban sengaja tanpa ada udzur, maka wajib atobat kalaban taubatan nasuha. Karena berdasarkan pustikan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aftara yauman min ramadhanah min ghairi udrin wala maradin lam yakdihi siyamud dahri wa in shamahu. Di barang siapa yang berbuka puasa, yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan tanpa ada udzur, tanpa ada alasan sakit, maka tidak mencukupi untuk mengqadainya di sepanjang masa. Jadi meskipun ekodoen nang lain arif, nang lain bektoh, itu masih belum mencukupi. Wa in shamahu, meskipun dia benar-benar berpuasa mengqadai. Bahkan meskipun mengqadainya itu adalah wajib, namun daripada itu masih belum mencukupi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmah, penuh ampunan, pahala dilipat gandakan. Jadi meskipun nyaur nang bulan-bulan selain, nikah tidak sama dengan pahala yang berpuasa pada bulan Ramadan.
Wal iftar qad yakunu mujiban lil qada'i wal kafarati aw ahadihima 'ala tafsir al ati. Jadi tidak berpuasa pada bulan Ramadan kadinta ada kalanya mewajibkan untuk qada dan kafarat, ada kalanya wajib qada saja, ada kalanya wajib kafarat saja. Maka mungkin akan dijelaskan secara rinci. Yakunul fitru mujiban lil qada'i wal kafarati wa imsaki baqiyatil yaumi wa huwa munhasirun inda Syafi'iyah wal Hanabilah fi ta'ammudi qad'i shaumi bil ilaji fi fardin. Berbuka puasa, tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan yang jika dintoh mewajibkan qada dan kafarat. Di samping itu juga wajib imsak, wajib tidak makan dan minum sampai tiba waktunya berbuka, yaitu orang yang melakukan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Di orang yang bersengaja tahu akan keharamannya jima di siang hari bulan Ramadan, ini akan dikenakan sanksi, yaitu membayar, yaitu qada dan kafarat. Kafaratnya jima bulan Ramadan itu memerdekakan budak, karena semakin kadinto sobung budak, maka apindah dan urutan nomor 2 yang kadinto berpuasa 2 bulan berturut-turut, harus berturut-turut. Kalaupun batal 1 hari saja, maka harus diulangi dari depan. Kalau tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu 1 mud. 1 mud itu kira-kira 6 on setengah. Nah, jadi urutan kafarat jima bulan Ramadan itu harus urut. Pertama, memerdekakan budak, karena sekarang tidak ada budak, maka pindah kepada urutan yang nomor 2, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus-putus. Meskipun pada hari terakhir batal, maka itu dianggap batal semuanya, harus diulang dari depan. Kalau tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud. Itu sekilas tentang orang yang membatalkan puasa dengan cara jima pada siang hari bulan Ramadan. Kalau seumpamanya orang itu lupa kalau dirinya berpuasa, sehingga dia melakukan jima dengan istrinya, tidak apa-apa, orang namanya lupa. Nah, tetapi kalau sudah ingat, maka harus dihentikan dan puasanya tidak batal. Kalau betul-betul lupa. Kalau disengaja dan tahu akan keharamannya, maka wajib terkena wajib membayar kafarat. Kafarat tersebut menurut Imam Syafi'i harus berurut, tetapi kalau menurut Imam Malik itu bisa memilih di antara yang ketiga tadi, memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan juga memberi makan kepada orang miskin. Terkait dengan yang membayar, kewajiban membayar kafarat tersebut itu dibebankan kepada yang mewati, yaitu sang suami.
Jadi untuk yang istri yang diwatek dia tidak dibebankan membayar kafarat, tetapi bagi sang suami ini menurut pendapat daripada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, maka dia itu kedua-duanya wajib membayar kafarat, baik yang suami ataupun yang istri. Kalau seseorang tersebut, seumpama ada seseorang melakukan jima dengan istrinya sampai terbit fajar, sampai subuh, ternyata sampai subuh. Kalau dia langsung mencabut seketika, maka puasanya sah dan tidak wajib kafarat menurut Imam Abu Hanifah. Kalau dia masih enak-enakan dilanjutkan, maka wajib qada dan tidak wajib kafarat. Wajib qada tanpa membayar kafarat. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik, kalau dia langsung mencabutnya maka wajib qada saja. Kalau dia masih enak-enakan maka wajib kafarat saja. Itu ada perbedaan. Tetapi kalau menurut mazhab kita Asy-Syafi'i, kalau dia mencabut seketika itu, maka tidak berkewajiban qada dan tidak berkewajiban kafarat. Puasanya langsung dilanjutkan. Tetapi kalau masih enak-enakan, maka dia wajib qada dan kafarat. Wajib qada dan kafarat. Menurut Imam Ahmad, itu kalau ada orang melakukan jima sampai terlebat, sampai lewat terbit fajar, maka dia itu wajib qada dan kafarat secara mutlak, baik dia langsung mencabutnya atau dilanjutkan. Ini ada perbedaan di antara mazhab-mazhab yang lain. Tetapi kalau bagi orang-orang yang ada udzur seperti yang dijelaskan di depan, seperti orang-orang yang sakit, orang-orang yang lagi di perjalanan, yang sakitnya sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk sembuh, maka dia tidak usah berpuasa. Bahkan kalau berpuasa dia dihukumin makruh. Tetapi dia berkewajiban membayar 1 mud per hari. 1 mud tersebut mud beras yang biasa dibuat untuk zakat fitrah, yang mencukupi untuk zakat fitrah, yaitu kurang lebih dari 6,5 on. Wa yakunu mujiban lil qada'i wa imsaki baqiyatil yaumi bila kafaratin. Dan juga ada kalanya iftar pada bulan Ramadan itu mewajibkan qada dan imsak, tidak boleh makan dan minum dan lain sebagainya di sepanjang hari tanpa membayar kafarat. Apa itu? Ialah melakukan selain jima, yaitu seumpamanya yang memang nafsu makan, meskipun itu termasuk dosa besar, tetapi dia tidak wajib membayar kafarat, namun hanya berkewajiban qada saja. Orang-orang yang ulama telah bersepakat, orang-orang yang bersengaja makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, dia berkewajiban qada dan imsak pada siang harinya. Namun ulama berbeda pendapat dalam wajibnya membayar kafarat. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik wajib kafarat. Jadi meskipun makan atau minum di siang hari bulan Ramadan disengaja,
menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berkewajiban kafarat. Di samping qada juga membayar kafarat. Wal kafaratu salasu khisalin. Model pembayaran kafarat ini ada 3 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu itqu raqabatin an kulli yaumin aftarahu bil jima'. Jadi memerdekakan budak di setiap hari pada hari yang dia membatalkannya dengan jima. Jadi untuk iftar bil kafarat tersebut itu menurut pelanggaran yang dilakukan. Seumpamanya dia pada bulan Ramadan dia melanggar 2 kali, jima 2 kali pada bulan Ramadan, maka dia berkewajiban membayar kafarat selama 2 kali juga. Jadi kalau dikaitkan dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau 2 hari berarti 60 hari, 120 hari berturut-turut. Begitu juga seterusnya menurut sesuai dengan jumlah pelanggaran. Selanjutnya wastarata fiha al-jumhur an takuna mu'minatan khilafan lil Hanafiyah. Jumhur ulama itu mensyaratkan membayar kafarat tersebut dirinya harus mukmin, harus mukminah. Khilafan lil Hanafiyah, beda dengan pendapatnya Imam Hanafi. Waqad saqata hadzal hukmul an li suquti mahallihi. Namun hukum ini memerdekakan budak bagi orang yang membatalkan puasa dengan jima ini sekarang sudah tidak berlaku. Karena apa? Karena sekarang sudah tidak ada budak. Sesuai dengan Undang-Undang 45, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu berarti sekarang sudah tidak ada budak. Nah, kalau sudah tidak ada budak, maka pindah kepada urutan yang kedua, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh batal meskipun sehari. Kalau tidak mampu, bagaimana ukuran tidak mampu? Ya harus dicoba dulu. Jangan, wah saya memilih urutan yang nomor 3 karena saya berpuasa 2 bulan berturut-turut, saya tidak mampu tanpa mencoba. Tidak boleh. Harus dicoba dulu baru pindah ke urutan yang nomor 3, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Kalau belum dicoba, jangan langsung mengatakan tidak kuat. Belum tentu, harus dicoba dulu. Kalau ternyata nanti tidak kuat, ya baru pindah ke yang kedua, yang ketiga. Haitsu sadarat muahadatun dawliyah syaraka fiha al-muslimuna biman irqi wa ilwaihi, di mana dalam hal perbudakan sudah ada perjanjian perdamaian secara pemerintahan. Para kaum muslimin telah bersepakat untuk mentiadakan perbudakan. Oleh karena itu, maka taqidul mukaffiru lil khosnatis sataliyah mubasyaratan. Maka orang yang membayar kafarat tersebut pindah kepada urutan selanjutnya secara langsung, mubasyaratan, secara langsung, yaitu siyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baru fa'in lam yastati fa'it'amu sittina miskinan. Kalau tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Dulu pernah ada
Dulu pernah ada kejadian pada zaman Nabi. Hadis yang dibawa oleh Abi Hurairah, ja'a rajulun wa huwa Sakhr bin Salamah. Ada seorang laki datang kepada Rasulullah, yaitu Sakhr bin Salamah al-Bayadi, datang kepada Rasulullah. Halaktu, celaka Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka, apa yang mencelakakanmu? Tiba-tiba nama celaka. Apa yang mencelakakanmu? Qala waqa'tu imra'ati fi Ramadan, saya telah menyetujui istri saya di siang hari bulan Ramadan ya Rasulullah. Terus Rasulullah bersabda, hal tajidu ma ta'tibu raqabatan, apakah kamu menemukan sesuatu, apakah kamu mampu untuk memerdekakan budak? Qala la, tidak wahai Rasulullah, saya tidak mampu. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la ya Rasulullah, saya juga tidak mampu wahai Rasulullah. 1 bulan saja saya sudah melanggar, apalagi 2 bulan Rasulullah. Ini. Qala Rasulullah bersabda, fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah kamu punya sesuatu, menemukan sesuatu untuk memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala nah, tidak wahai Rasulullah, karena dia tergolong orang yang sangat miskin. Orang yang sangat miskin ekonomi melanggar. Nah, ini summa jalasa, kemudian dia duduk termenung, dirinya sudah tidak mampu memerdekakan budak pada waktu itu sangat mahal, disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, disuruh memberi makan kepada 60 orang miskin juga tidak mampu, karena dirinya adalah fakir, orang fakir. Fa'atan Nabi bi'arakin fihi tamrun, kemudian Nabi membawa sekeranjang kurma. Sekeranjang kurma, Rasulullah bersabda, ini sekeranjang kurma, kamu berikan makan kepada 60 orang miskin. Dia malah berkata, ala afqar minna ya Rasulullah, kepada yang lebih fakir daripada kita. Maksudnya tidak ada yang lebih fakir, tidak ada yang lebih miskin daripada saya wahai Rasulullah. Wah, ini pala orang ini, dia sudah sangat miskin, melanggar. Fa wallahi ma bainana baitaiha ay jabalai lil Madinah ahla baitin ahwaj ilaihi minna. Tidak ada yang lebih butuh kepada kurma itu, kepada sekeranjang kurma ini wahai Rasulullah selain saya. Rasulullah langsung tertawa sampai kelihatan gigi geraham lagi, sampai tertawa wahai Rasulullah. Summa qala Rasulullah ajabu bersabda, idhab fat'imhu ahlak, sudahlah kamu pergi bagi orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Kemudian di situ terdapat diiskalkan juga fa'at imhu ahlaka ala wajhi shadaqah. Kenapa kok bisa memberikan kafarat kepada keluarganya? Karena menurut teks hadis tersebut, sudahlah kamu pergi berikan ini kepada keluargamu. Apakah boleh? Nah, ini juga, ini ternyata ada jawaban bi anna mahalla adamil ijza, ketidakbolehannya memberi makan kepada orang miskin, membayar kafarat kepada keluarganya sendiri itu kalau dari dirinya sendiri.
kalau dia ditanggung oleh orang lain, dibayarkan oleh orang lain, maka itu boleh. Nah, ini adalah dasar-dasar para ulama yang menyatakan menghukumi pelanggaran bagi orang-orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Fa in ajaza an kulli hadhihi al-umuri saqatat anhu al-kaffaratu hatta yaqdiru ala fi'li syai'in minha. Apabila seseorang tersebut, apabila si pelanggar tersebut masih tidak mampu, saqatatil anhul kaffarah, maka kafarnya tertunda sampai dia mampu. Kenapa kok masih tertunda? Karena itu termasuk sanksi yang harus ditanggung oleh dirinya karena timbul dari dirinya sendiri. Salah tibi, hatta yang dirah ala fi'li syai'in minha, sampai dia mampu. Wa hisalul kafarati 'ala at-takhyir indal malikiyah. Kemudian model pembayaran kafarat tersebut seperti tadi, memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, beri makan kepada 60 orang miskin. Ini menurut Imam Malik boleh milih yang nomor 3 langsung ke nomor 3, boleh langsung milih ke yang dikehendakinya. Namun menurut mazhab kita Syafi'i harus berurut, harus mutatabi'aini. Selanjutnya mustahabbatus shaumi, itu kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan pada sore ini terkait dengan berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dalam menjalankan ibadah puasa ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi insan kamilan. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.